I ain't kidding. Hey. Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang dimana di film ini mengisahkan seorang janda pemilik penginapan yang digenjot oleh setiap tamunya cuy. So tanpa basa-basi lagi kita gas ke alur filmnya. Disappointed. Acts like he's 10. Film dibuka saat sore hari dan kita akan diperlihatkan seorang mamang serip yang bernama Jen menghampiri mbak-mbak pemilik penginapan yang bernama Donna. Ia meminta uang keamanan mingguan kepada Donna. Donna sendiri dulunya merupakan seorang PSK yang melayani tamunya di penginapan itu. Namun kini ia sudah bertobat dan tidak melakukannya lagi. Setelah mendapatkan uang jatahnya, Jen pun pergi meninggalkan Donna. Di malam harinya, terlihat anaknya Donna yang bernama Jimmy. Ia bertanya kepada Donna tentang siapa ayahnya, karena ia sejak orok berem hanya tinggal bersama ibunya. Dengan melas, Donna memberitahu Jimmy bahwa ia tidak tahu siapa ayah sebenarnya dari Jimmy, karena sudah puluhan mungkin ratusan benih batang yang tertanam di serabinya waktu dulu. Jimmy yang mendengar hal itu pun terlihat sedih, namun hal itu tidak membuat rasa sayangnya ia ke Donna berkurang sedikit pun. Singkat cerita, di jam 3 pagi, di lelap tidurnya Donna harus terbangun oleh suara gedoran pintu. Dengan lulungu, Donna membuka pintu kamarnya, ternyata gedoran itu dilakukan oleh Zen yang meminta jatah pergenjotan. At 3 in the morning, you can't. Di sana terlihat Donna menolaknya, akan tetapi Zen memaksanya karena sudah tidak tahan kepengen ngencrot. Dan alhasil Donna pun disodoknya sambil menahan rasa mengantuknya. Setelah pengecrotan selesai, Donna memberitahu Zen kalau besok adalah hari ulang tahunnya Jimmy yang ke-18. Maka dengan itu ia memperingati Zen agar tidak merusak suasana ulang tahunnya besok. Singkat cerita, di keesokan paginya terlihat Donna dan Jimmy merayakan hari ulang tahunnya secara sederhana. Namun ketika Jimmy akan meniup lilin kuenya, tiba-tiba ketukan pintu terdengar. Rupanya itu seorang tamu yang bernama Cam yang akan menginap di rumah Donna. Usut punya usut, si Cam ini merupakan pelanggannya Donna di 18 tahun yang lalu yang mengenjutnya juga di waktu itu. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Cam yang sedang mencari sesuatu di lubang angin kamarnya. Tapi di sana ia tidak menemukan apa-apa, lalu ia pergi ke kamar Jimmy secara diam-diam, kemudian ia membobol lubang angin di kamar Jimmy. Dan seperti sebelumnya, ia tidak menemukan apa-apa di lubang angin tersebut. Keesokan paginya, saat Cam sedang sarapan, ia mencoba menggali informasi dari Donna perihal perubahan tempat pada penginapan tersebut. Donna pun mengatakan kalau penginapan tersebut hanya bertambah satu kamar saja, dan dulu Cam menginap di salah satu kamar yang saat ini dijadikan kamar pribadinya Donna. Dari situ Cam menyimpulkan bahwa barang yang ia cari-cari selama ini ada di lubang angin kamarnya Donna saat ini. Kemudian di siang harinya Jimmy menghampiri Cam di kamarnya. Ia meminta Cam untuk memperbaiki pistol mainannya yang rusak. Dengan senang hati Cam pun memperbaikinya. Setelah itu Cam mengajak Jimmy untuk berlatih menembak dan tentu saja ia juga didampingi oleh Donna. Di sana terlihat Jimmy yang sangat happy karena sejak orok ia tak pernah merasakan kasih sayang dari seorang pria dewasa. Kemudian Zen datang dan menjauhkan Donna dari mereka, lalu memberikan peringatan kepada Donna untuk tidak melakukan hubungan spesial dengan Cam. Dan setelah itu Zen pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, malam pun poek, terlihat Donna dan Cam sedang meminum segelas amer di ruang tengah. Namun terlihat di sini Cam yang tidak biasa meminum amer pun kebesekan. Lalu Donna yang mulai kelayangan teeling mulai merasa sakne dan ia meminta Cam untuk mengenjotnya. Setelah Cam sukses melakukan pengencrotan dan Donna tertidur karena kelelahan, Cam pun menjalankan misi utamanya mencari barang yang selama ini ia cari. Dan kemungkinan besar barang itu ada di dalam lubang angin kamar Donna saat ini. Dan benar saja barang itu ada di dalamnya, ternyata barang yang selama ini ia cari adalah sebuah koper yang berisi tumpukan uang dan sebuah senjata yang ia simpan selama 20 tahun sebelum ia dipenjara. Dan di keesokan paginya, Cam yang sudah menemukan uangnya berencana untuk pergi ke Meksiko. Namun sebelum itu, ia ingin mengencrot lagi bersama Donna. Akan tetapi, Donna yang hendak menjepit Cam, ia tak sengaja melihat tanda lahir Cam yang sama persis dengan tanda lahir yang dimiliki anaknya. Dan dari sinilah terungkap bahwa Cam adalah ayah dari Jimmy. Dan dari hasil rapat mereka berdua memutuskan untuk tidak dulu memberitahu soal ini kepada Jimmy. Tak lama kemudian, Jimmy pun datang menghampiri mereka. Namun Donna yang masih ingin membahas soal ini menyuruh Jimmy untuk bermain di luar bersama kelinci kesayangannya yang bernama Spiderman. Jimmy yang polos pun menuruti perintah ibunya.
Dan saat di luar, Jimmy tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang berbodi langsing yang biasa disebut si bos. Ia meminta Jimmy mengantarnya ke rumah penginapan ibunya untuk menyewa satu kamar untuk beristirahat. Well, want to see me inside? Sesampainya di sana, ia berkenalan dengan Donna dan Cam. Singkat cerita, di malam harinya terlihat mereka sedang makan malam bersama. Di sana si bos menceritakan profil dirinya sebagai mandor kuli bangunan yang berfokus pada ubin. Setelah itu, scene berpindah ke sebuah kamar yang memperlihatkan Donna yang meminta digenjot oleh Cam untuk kesekian kalinya. Akan tetapi, tidak seperti biasanya, di sini terlihat Cam yang menolak ajakan Donna. Sepertinya ada sesuatu hal yang penting di pikirannya sampai-sampai ia menolak jepitan Donna. Setelah Donna tertidur, terlihat Cam yang sedang ulang tarik di atas ranjang. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyuruhnya untuk keluar. Ternyata itu adalah si bos tamu yang baru masuk sore tadi. Rupanya mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Dan di sini si bos mempertanyakan keberadaan koper yang berisi uang tersebut yang selama ini disimpan oleh Cam. Perdebatan mereka berdua pun membangunkan Donna yang sudah berada di situ dan mengusir mereka dari penginapannya karena ia tak ingin tempatnya terbawa masalah. Cam yang hendak pergi pun ditahan oleh si bos dan kembali mempertanyakan keberadaan koper tersebut. Sit down. Di sana, Cam berusaha untuk membuat alibi bahwa ia sudah tidak tahu menahu keberadaan koper tersebut. Akan tetapi, si bos yang tidak percaya dengan bualan Cam, ia mengambil Spider-Man lalu menyakitinya agar si Cam bisa memberikan jawaban yang sebenarnya. Donna yang tidak tahu menahu masalah ini pun hanya bisa histeris melihat kelinci kesayangan anaknya disakiti. No, please! Just stop! Dan langkah ini sukses membuat Cam jujur kepada si bos. I don't know what you're talking about! Lalu ia dengan berat hati mengambil dan memberikannya kepada si bos tapi tanpa senjatanya yang ia taruh di atas kasur. Sukses mengambil koper tersebut, si bos ingin cabut dari tempat itu. Namun baru saja beberapa langkah, ia dihadang oleh Jimmy yang menodongkan senjata mainannya. Ini lakukan karena ia tak terima kelincinya disakiti. Bukannya meminta maaf, si bos malah nyolot dan menantang Jimmy. Namun tiba-tiba saja jiwa keibuan Donna muncul dan dengan refleks menghabisi si bos yang hendak akan menyakiti anaknya. Setelah menghabisi si bos, terlihat Donna yang menenangkan anaknya, namun berbeda dengan Cam. Di sini terlihat ia cukup panik. Kemudian Donna meminta Cam untuk membantunya menggali tanah untuk mengubur si bos. Dan di saat menggali, si Cam menceritakan asal-usul koper tersebut. Ternyata koper tersebut ia temukan di saat ia menjadi kuli bangunan yang dimandori oleh si bos. Dan hal ini pun diketahui oleh si bos sendiri, bahkan ia menginginkannya. Dan suatu hari si pemilik koper tersebut menyadari bahwa koper miliknya hilang di tempat proyek yang saat itu mereka garap. Lalu si pemilik menanyakan keberadaan kopernya kepada si bos dan kemudian si bos pun memberitahu dan memberikan alamat rumah Cam. Lalu si pemilik itu mendatangi rumah Cam secara kasar dan tanpa sengaja Cam menembaknya hingga tewas. Dan dengan besar hati Cam pun menyerahkan diri ke polisi. Namun sebelum itu ia datang menginap, menggenjot lalu menyimpan kopernya di lubang angin kamar penginapan yang dimiliki Donna. Setelah beres menggali, mereka berdua dikagetkan dengan keberadaan si bos yang sudah tak lagi di tempatnya. Rupanya si bos masih hidup dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi, dengan gercep mereka berdua menemukan si bos saat lagi esod-esodan dan tanpa basa-basi mereka pun menghabisinya di saat itu juga. Setelah nyawa si bos melayang, terlihat lampu mobil Zen di ujung jalan yang hendak ke rumah Donna. Dengan panik, mereka berdua pun membawa jasad si bos ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, Zen merasa ada kejanggalan lalu ia menginterogasi Cam. Dan dengan kejujurannya, Cam mengakui dan menceritakan semuanya, lalu ia berjanji akan membagi dua uangnya jika Jen membiarkannya pergi. Kemudian, Jen pergi menghampiri Donna dan menanyakan kebenaran atas perkataan Cam yang tadi. Karena terpojok, akhirnya Donna mengiyakan perkataan tersebut. Dengan perkataan Jen di sini Donna mengetahui Cam yang akan mengkhianatinya dengan tidak membaginya uang. Akhirnya, Donna bernegosiasi dengan Jen, ia akan memberikan semua uangnya jika Jen melupakan semuanya yang telah terjadi di malam ini. Dan di sini pula diketahui bahwa Jen sebenarnya mempunyai perasaan kepada Donna. Mendengar hal itu, Donna langsung mengajak Jen ke kamarnya dan meminta untuk digenjotnya. Namun saat akan melakukan aksinya, Donna diam-diam telah menyiapkan pisau di belakang badannya. Akan tetapi, Jen yang mulai mengetahuinya pun langsung membanting Donna dan mencekeknya. Di saat Donna hampir sekarat, tiba-tiba Jimmy muncul dari arah belakang dan langsung menghujani peluru ke tubuh Jen hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Donna dan Jimmy memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan membawa uang dari koper tadi. Dan tidak lupa ia menyisihkan segepok uang untuk Cam yang saat itu terkunci di mobil Zen. Lalu tiba-tiba film pun tamat.
I ain't kidding. You know, when you Oke, get segitu aja dulu cuy video kali ini. Gue Bang pamit undur diri. Terima kasih.